Laporan keuangan kuartal 2 2020 sampai kuartal pertama 2021, Ramayana terus minus net profitnya. Lalu apakah sahamnya masih layak untuk kita beli? Salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusef. Apabila kalian baru pertama kali main ke channel ini bicara tentang uang, bisnis, properti, investasi, maupun tentang cryptocurrency. Dan hari ini kita akan bahas 10 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membeli saham RALS. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Ini adalah 10 hal yang perlu kamu tahu sebelum kamu invest di saham Ramayana, atau kita tahu kode sahamnya ada RALS. Pertama-tama yang kalian harus tahu adalah kepemilikannya, yaitu dimiliki oleh perusahaan induk itu Ramayana Makmur Sentosa. Ya, ini sekitar 58,5%. Sedangkan masyarakat mempunyai sekitar 40,9% dan lain-lain sekitar 0,6%. Ya. Dan berikutnya adalah kita harus tahu Ramayana ini dia punya segmen pelanggannya itu adalah ekonomi C atau D, yang kita bisa dibilang adalah menengah atau menengah ke bawah. Nah, tahu dari mana? Salah satu yang saya baca daripada annual report-nya itu 73% customer ini masih menggunakan pembayaran uang tunai. Tetapi dia tahu ya, dia ingin membidik segmen pasar yang lainnya. Nah, pada tahun 2016, Ramayana ini mulai memperluas segmennya ke kelompok segmen B, yaitu menengah atau menengah ke atas sedikit. Nah, oleh karena itu dia mulai bikin satu brand, itu namanya City Plaza, di mana di plaza ini ada sebuah konsep, yaitu tempat belanja, kuliner, dan juga hiburan. Jadi kita bisa ambil contoh, ya ini salah satu adalah City Plaza di daerah Jakarta. Ya, ada Ramayananya, ada hardware-nya, ada Jeko-nya, ada XQ-nya. Jadi dia mempunyai sebuah plaza yang dimana itu tidak hanya ada Ramayananya juga, tapi bisa buat makanan juga. Jadi mungkin biar bisa lebih ramai lagi tempatnya. PTW, Ramayana ini tersebar di 54 kota dari Sumatera sampai Papua, ya. Nah, tahun 2020 mereka juga bekerjasama dengan Blibli dan juga JD.id. Dan sebelumnya mereka sudah bersama dengan Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Tetapi yang seperti kita tahu, mereka itu mainnya di segmen C dan D, di mana biasanya segmen C dan D itu belum terbiasa menggunakan pembelian secara online. Walaupun dengan adanya pandemi ini mungkin terjadi percepatan untuk mereka belanja online, ya. Nah, sayangnya kita bisa lihat dari tahun 2020, kontribusi dari pembelanjaan online ini hanya 1,5% dari total penjualan Ramayana. Jadi kita bisa tahu sekitar 90% lebih itu masih customer atau masyarakat itu masih datang ke toko Ramayana langsung untuk membeli baju-bajunya, ya, tapi bukan lewat online. Jadi ini PR yang sangat besar buat Ramayana sebenarnya. Dan tahun 2021 mereka menargetkan pembelanjaan online itu meningkat menjadi 2,4%, walaupun secara persentase sebenarnya masih sangat kecil sekali ya. Di tahun 2020 ini mereka juga buka dua kedai baru, yaitu di Cikupa dan Semarang, ya. Walaupun mereka juga ada menutup beberapa gerai-gerai mereka yang mungkin kurang bagus di tahun 2020 karena PSBB. Nah, total mereka sekarang ada 106 gerai Ramayana Department Store dan ada 79 gerai Robinson, ya, swalayan gitu. Yang saya tahu Robinson ini salah satunya ada di Danmogot, Tangerang, ya. Di tahun 2020 mereka ada 5.501 karyawan, dan ini turun jauh banget, ya, turun drastis 32,96% daripada tahun 2019 yang sebelumnya mereka punya 8.205 karyawan. Karena kita tahu karyawan itu adalah biaya yang setiap bulan harus kita bayar gitu loh. Mau PSBB, mau tidak, gitu kan, mau rame, mau tidak, kita tetap harus membayar biaya karyawan kita. Oke, kita lanjut. Nomor 2, ya, Ramayana ini melakukan buyback. Ya, ini saya ambil beritanya daripada bisnis.com, ya. Ramayana melakukan pembelian kembali atau buyback sejumlah sekitar 354,8 juta saham hingga 14 Oktober 2022. Jadi mereka belinya itu nggak sekaligus tapi dicicil secara bertahap, ya.
Dan ini sudah disetujui oleh di saat RUU PSLB ya, yang diselenggarakan pertanggal 14 April 2021. Dan berapa dana disiapkan adalah 350 miliar. Kita bisa lihat di sini. Dana yang telah disiapkan itu sekitar 350 miliar. Dan saya lihat ini fiturnya ada di Stockbit ya, di Stockbit. Kita bisa lihat ya, dia sampai terakhir bulan Juli, ini kan sekarang saat video saya bikin ini tanggal 8 Juli, tanggal 5 Juli pun mereka terus buyback saham. Kita bisa lihat nih, bulan Juli, bulan Juni, bulan Mei, bulan April, mereka mulai melakukan buyback sahamnya. Ya, jadi bukan hanya wacana, tapi sudah sedang mereka lakukan. Nomor 3, yaitu adalah laporan laba rugi. Ya, saya bakal mengajak kalian melihat 6 tahun kuartal pertama dari tahun 2016 sampai 2021. Dan kita bisa lihat pendapatannya yang kurang begitu bagus. Kenapa? Tahun 2016, kuartal pertama itu bisa sampai 1 triliun pendapatannya. Ya, turun terus, ke 2017, turun, 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 2020 kita bisa lihat pandemi ya, 916 miliar, waktu itu mungkin belum terlalu kelihatan, tapi sebenarnya pendapatan sudah mulai berturun. Dan di kuartal pertama 2021, itu pandemi masih cukup melanda Indonesia, di mana kita bisa lihat pendapatan itu terus turun ke 491 miliar. Ya, dan di mana kita bisa lihat pendapatan turun, dan kita juga bisa lihat laba bersihnya, tapi yang herannya tahun 2019 itu bisa naik ke 76 miliar di kuartal pertama. Tapi akhirnya pada tahun 2021 ini kuartal pertama, selama 6 tahun terakhir akhirnya mengalami kerugian. Ya, pertama kali mengalami kerugian sebesar 80 miliar. Yang kita mau lihat tadi adalah per quarter pertama saja. Sekarang saya ajak kalian melihat bersama-sama selama 6 tahun terakhir secara 1 tahun penuh. Ya, pendapatannya itu dari 5,5 triliun, sempat naik ke 5,8, turun lagi ke 5,6, turun lagi ke 5,7, turun lagi ke 5,5, dan di 2020 hampir lebih dari setengahnya turun ya, sampai pendapatannya hanya 2,5 triliun saja. Dan kalian lihat sebenarnya, walaupun pendapatannya kurang begitu stabil, tapi laba bersihnya terus meningkat. Kita bisa lihat, dari 336 miliar, bahkan bisa naik sampai 600 miliar per tahunnya. Tapi pada tahun 2020 ini, minus 113 miliar. Nah, karena saya juga mengerti kondisi retail, di mana sekarang nggak gampang, daya beli masyarakat itu berkurang, ya karena mereka otomatis mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari mereka terlebih dahulu, baru mungkin belanja fashion gitu ya, belanja kebutuhan yang mungkin bukan utama. Oleh karena itu, ini mungkin sangat kena banget dengan segmen pasar di segmen C dan segmen D. Berikutnya saya akan ajak kalian melihat aset. Di mana aset lancarnya ini sebenarnya berkurangnya sebenarnya secara total tidak terlalu banyak. Nah, kita bisa lihat ya di Desember 2020 itu kasnya atau setara kas masih punya sekitar 1,5 triliun, tapi pada 31 Maret 2021 itu sudah turun menjadi sekitar 1 triliun, berarti kurang sekitar 500 miliar loh, cukup banyak ya. Nah, tapi kita bisa lihat dana itu juga pindah ke deposito ya, deposito sebelumnya cuma 1 triliun, sekarang naik menjadi 1,2 triliun. Jadi mungkin bingung mau ekspansi juga mungkin timing kurang tepat, jadi mungkin uangnya diperbanyak di deposito terlebih dahulu ya. Dan berikutnya kita bisa lihat persediaannya juga ini bertambah banyak dari 493 miliar bertambah menjadi 690 miliar. Mungkin karena perputaran kurang begitu bagus, jadi persediaannya ini bertambah banyak. Berikutnya adalah liabilitas. Bagusnya daripada RLS ini, dia tidak punya hutang bank. Kita bisa lihat ya, ini hanya hutang kepada hutang usaha saja yang banyak, ya, tapi tidak punya hutang ke bank. Jadi walaupun kondisinya belum begitu membaik untuk RLS, bagusnya dia tidak punya hutang bank. Kalau enggak, udah berat, ya bingung bagaimana mendapatkan pendapatan, tapi juga harus membayar hutang bank. Tapi di sini untungnya RLS tidak punya hutang bank. Berikutnya adalah cash flow ya. Cash flow kita bisa lihat pada kuarter pertama 2021 ini negatif cash flow ya, negatif cash flow. Artinya apa? Artinya yaitu sebenarnya tidak hanya karena pendapatannya itu minus ya, tapi secara net profit juga minus. Oleh karena itu
pendapatannya ini lebih sedikit daripada biayanya. Oleh karena itu, muncullah negatif cash flow daripada aktivitas operasi. Kita bisa lihat nih, pembayaran kas kepada pemasok itu lebih besar daripada penerimaan kas daripada penjualan. Ya, jadi ini kita bisa lihat sekarang masih negatif cash flow, ya negatif cash flow. Jadi ini kurang begitu bagus untuk RALS. Berikutnya ada nomor 4, yaitu RALS sampai tahun lalu 2020 dia masih konsisten bagi dividen. Tapi saya nggak tahu nih bagaimana di tahun 2021 nanti, 2021 ya. Kenapa? Karena mungkin saja karena laporan keuangan net profitnya minus. Jadi apakah dia menunda membagi dividen? Saya nggak tahu. Padahal dari tahun 2009 nih sampai 2020 cukup konsisten bagi dividen. Yang nomor 5 ya, jangan berasumsi kalau misalkan sekarang RLS lagi jelek, ya mungkin harganya bakal turun terus. Atau juga berasumsi misalkan, wah nanti potensi setelah pandemi berakhir, mungkin nanti akan punya potensi harga yang naik. Kita nggak tahu masa depan yang ini bakal seperti apa. Berikutnya, saya akan mengajak kalian untuk membaca secara singkat untuk technical analysis. Sekarang, RLS ini sedang berada di area sideways, di mana harganya lagi nggak kemana-mana, sekitar area sekitar 640-an sampai sekitar 720-an. Ya, jadi masih di daerah sini, belum kemana-mana, dan mungkin support terdekat itu ya secara teknikal akses di harga sekitar 610-an ya. 610-an. Dan saya pribadi masih terus beli, kemarin terakhir sempat beli di harga 650. 650. Dan nomor 8, kita melihat secara rasio keuangannya, di mana return on asset ini minus, ya return on equity juga minus. Ya, yang bagus sebenarnya adalah di atas 10 atau bahkan di atas 15. Tapi dikarenakan net profitnya minus, otomatis ROA dan ROE ini juga lagi minus sekarang. Ya, berikutnya kita lihat DER-nya itu 0, kenapa? Karena tidak punya hutang bank. Ya, market cap sekarang dia 4,79 triliun. Nomor 9, biasanya saya menggunakan metode valuasi price to earning method, di mana biasanya apabila harganya lagi murah, kita bisa lihat margin of safety-nya itu sekitar 30%, 50%, seperti DIMA, seperti WIM gitu ya. Tapi kita saya masukkan di rumusan valuasi ini, itu tidak muncul. Kenapa? Ya karena pair-nya itu lagi minus. Ya, pair-nya lagi minus. Ya, tapi kita bisa lihat dulu harga LLS sebenarnya cukup tinggi ya. Sempat mungkin di angka sekitar 900-an. Sekarang masih 600-an. Masih ada potensi naik sebenarnya ya. Tapi saya mau bikin kesimpulan di mana sebenarnya ini adalah kita harus sama-sama berpikir, kita harus sama-sama beranalisa karena menurut saya ini kita nggak ada yang benar yang salah. Pertama, ini ada tantangan untuk manajemen. Kenapa? Karena sekarang mereka masih punya cash yang banyak. Yang mereka juga sudah mulai mencoba untuk jualan online di Ramayana. Mereka punya website sendiri, di online shop seperti Shopee, Tokopedia. Tapi jangan salah, sekarang orang yang jual fashion online shop itu juga hebat-hebat. Ya, saya tahu beberapa teman saya yang jual online shop, satu bulan bisa berapa ribu piece, berapa puluh ribu piece, yang omsetnya mungkin miliaran juga. Ya, miliaran juga. Dan itu hanya satu dua orang yang saya kenal. Gimana orang yang saya kenal? Market Indonesia begitu besar. Sedangkan Ramayana harus melawan mereka yang kecil-kecil, tapi mereka ini berkembangnya sangat pesat. Yang dimana mungkin mereka menggunakan karyawan yang lebih sedikit, nggak butuh sewa karena mereka mainnya online, sedangkan Ramayana masih butuh sewa tempat, karyawan yang banyak gitu ya. Cost-nya besar, tapi pendapatan sedang berkurang. Tapi untungnya mereka masih punya cash. Tinggal cash ini bagaimana dimanfaatkannya. Ya, apakah dengan City Plaza ini konsep ini bisa berlangsung terus saya nggak tahu, atau butuh gebrakan yang lebih lagi ya. Berikutnya adalah di tahun 2021 ini ada PPKM Mikro. Bahkan sekarang di bulan Juli ini, ya di mana saya bikin video sekarang, tanggal 3 Juli sampai tanggal 20-an Juli ini sedang PPKM Mikro, di mana ya orang dianjurkan untuk WFH. Untuk WFH di daerah Jawa dan Bali. Ya, di mana otomatis ini tambah pengaruh lagi untuk Ramayana. Ya, mungkin berharap 2021 adanya vaksin bisa membaik gitu ya, tapi ternyata di bulan Juli ini adanya lagi PPKM Mikro. Untungnya kemarin pas saat Lebaran itu
masih oke ya. Saya berharap di laporan kedua, di kuartal kedua 2021 laporan keuangannya bisa positif. Ya karena saat itu mungkin sedang tidak ada PPKM Mikro. Mungkin yang akan berdampak adalah di kuartal ketiga 2021. Ya, jadi PR-nya berikut adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan ya uang yang ada untuk merubah strategi mereka. Apakah dengan jual online shop, ya kan? Dengan lebih maksimal lagi strateginya mungkin diubah lagi, ya. Itu tantangan buat manajemen sendiri. Ya, berikutnya adalah ini yang menurut saya karena yang saya tahu itu direktur utamanya ini sudah bekerja cukup lama di Ramayana. Ya, jadi mungkin saya nggak tahu apakah jajaran manajemen direksi sekarang ini bisa memberikan gebrakan yang baru. Karena kalau nggak ada gebrakan, ya jujur saja sekarang dunia sudah mulai berbeda. Mereka tahu mereka sudah mulai berubah, tapi saya nggak tahu apakah 2 tahun, 5 tahun ke depan Ramayana ini masih bisa eksis gitu loh. Ya, apakah bisa merubah? Yang saya tahu karena saya lebih tinggal di Jakarta, sedangkan Ramayana sebenarnya besar di seluruh Indonesia. Mereka ada di 54 kota. Ya, jadi tentu harus membalancekan antara kota-kota besar dan kota-kota mungkin yang cenderung lebih kecil. Bagaimana bisa mengcombine-nya? Mungkin strategi di kota yang lebih besar seperti apa? Strategi kota yang lebih kecil seperti apa? Online shop-nya seperti apa? Nah, saya rasa itu adalah tantangan yang besar buat jajaran manajemen, dan saya tahu itu sangat-sangat tidak gampang karena saya sendiri mempunyai bisnis dan saya juga mengalami hal yang sama. Saya juga di bisnis retail, saya juga mengalami persaingan dengan kompetitor saya di online, dan kita harus mikirin bagaimana kita bisa melakukan terobosan atau paling tidak kita bisa mengikuti tren yang ada. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. PTW saya mau disclaimer, ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual untuk saham RALS. Jadi silakan kalian analisa kembali. Dan sekian video gue hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan ini hanya adalah analisa saya pribadi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama akan ternotifikasi. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan main ke Instagram saya di cius.saham. Salam cuan dan bye-bye.